Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara, Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 mencatat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus sudah berencana hendak memberi makan orang banyak itu, tetapi Yesus memang ingin menguji iman percaya murid dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Di manakah kita dapat membeli makanan supaya mereka makan? Filipus menjawab dengan pesimis, negatif, atau skeptis. Hal ini berbeda dengan jawaban Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Tampaknya ia dekat dengan banyak orang. Ia adalah orang lapangan yang mengetahui apa yang terjadi di antara orang banyak. Andreas rupanya menemukan ada sedikit peluang karena ia melihat ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Meskipun ia ragu-ragu apakah makanan-makanan itu cukup untuk orang sebanyak itu, namun setidaknya jawaban Andreas menunjukkan bahwa ia memiliki benih-benih berpikir secara positif. Ia berhasil melihat hal-hal baik di balik suatu peristiwa yang sulit. Ia mampu melihat apa yang ada pada mereka. Ia juga optimis bahwa anak-anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu pasti akan bersedia jika bekal makanan mereka dibagikan untuk banyak orang. Jauh di dalam hatinya, Andreas memiliki keyakinan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kelembutan dan kebaikan hati. Itulah sebabnya ia berani menawarkan makanan milik anak itu dengan sebuah keyakinan bahwa anak itu pasti akan memberikannya dan bersedia untuk membagikannya pada orang lain. Saudara, tindakan Andreas ini disambut baik oleh Yesus, sehingga berkat Tuhan melimpah pada orang banyak. Tidak ada kekurangan dan tidak juga ada yang kelaparan. Andreas dapat melewati pertanyaan ujian dari Yesus. Saudara-saudara, berkaca dari peristiwa ini, kita dapat belajar tentang bagaimana merespon suatu masalah. Menjaga pikiran kita agar tetap positif adalah cara terbaik agar kita tetap terhubung kepada Allah Sang Pemberi kehidupan dan berkat bagi kita. Jadi, jika saat ini saudara sedang menghadapi suatu pergumulan, mari kita mohon kepada Bapa agar dimampukan menemukan kebaikan-kebaikan di balik peristiwa yang mungkin menurut kita buruk atau peristiwa yang menurut kita biasa-biasa saja. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur atas kasih, rahmat, dan pemberian-Mu kepada kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan tubuh. Kiranya Engkau berkati mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan gereja, baik di dalam kepanitiaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kiranya pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong para pemimpin negeri kami agar mereka dapat memerintah dengan ketulusan dan juga takut akan Tuhan. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi Tuhan apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur kami. Amin.